Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Renungan 79, kita akan sama-sama diberkati, diperlengkapi oleh setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Amin. Kiranya salam ini terus menjadi pengingat dalam setiap kehidupan kita. Apakah hari ini kita sudah berubah? Apakah kita hari ini sudah berkarya untuk Tuhan? Dan apakah hari ini kita sudah menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Langsung saja kita akan memulai renungan kita hari ini. Saya memberikan tema yaitu sama kuatnya. Di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Perempuan yang baik hati beroleh hormat. Sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Sekali lagi saya bacakan, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, laki-laki dan perempuan Tuhan ciptakan dengan keunikan dan kelebihan masing-masing. Secara fisik, perempuan dipandang lebih lemah daripada laki-laki. Jadi secara fisik laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Tenaga laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan. Tetapi siapa sangka ada satu hal yang ternyata perempuan bisa sama kuatnya dengan laki-laki. Hal apakah itu yang dapat membuat perempuan sama kuatnya dengan laki-laki? Penulis Amsal memberikan kita satu cara supaya perempuan bisa sama kuatnya dengan laki-laki, yaitu dengan kebaikan, hati yang baik. Perempuan yang baik, sekali lagi saya bacakan, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Ini yang Amsal tulis di ayat yang ke-16. Seorang perempuan yang baik hati akan beroleh hormat. Sedangkan seorang penindas akan beroleh kekayaan. Kita akan sama-sama melihat dua pribadi di sini, yaitu perempuan yang baik hati dan seorang penindas. Kita mulai dari seorang penindas terlebih dahulu. Seorang penindas di sini dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa aslinya, seorang penindas itu berbicara tentang seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang berani, gagah dan kuat, yang memiliki semangat, daya juang yang tinggi, tidak mudah menyerah, tidak mudah terkalahkan, dan dapat mempertahankan apa yang dia miliki. Jadi seorang penindas di sini artinya dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang berani, gagah dan kuat. Kemudian perempuan yang baik hati. Perempuan yang baik hati pasti sangat berhati-hati dalam menjaga perkataan dan perbuatannya. Dia penuh kasih, ramah, murah hati, suka menolong, dan sopan. Dan semua perbuatan baiknya ini merupakan perhiasan yang berharga. Hari ini kita melihat seorang penindas yang disebut, yang diartikan sebagai seorang laki-laki yang berani, yang kuat, yang gagah perkasa. Kemudian perempuan yang baik, yang perempuan yang baik hati, yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang ramah, yang sopan, yang santun. Perempuan yang seperti ini akan mendapat kehormatan. Dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 dikatakan perempuan yang baik hati beroleh hormat. Jadi perempuan yang memiliki hati yang baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, dia ramah, suka menolong, sopan santun, menjaga perkataannya, perbuatannya, mendapat hormat, mendapat kehormatan. Perempuan yang seperti itu mendapat kehormatan dan dapat mempertahankan kehormatannya. Seperti tadi yang saya katakan, perempuan yang baik hati, yang hatinya itu baik, dia akan menjaga perkataannya.
Dia akan menjaga perbuatannya. Perempuan yang baik hati sama kuatnya dengan laki-laki yang gagah perkasa. Perempuan yang baik hati, perkataannya baik, perbuatannya baik, sama kuatnya dengan laki-laki yang gagah perkasa. Bagi perempuan-perempuan, mungkin secara fisik kita lebih lemah daripada laki-laki. Secara fisik, tenaga, laki-laki jauh lebih kuat. Tetapi bagi perempuan, kita dengan kebaikan kita, perkataan kita yang baik, kehidupan kita yang baik, kita bisa sama kuatnya dengan laki-laki. Tentu ini suatu kabar yang sukacita ya bagi setiap kehidupan kita, perempuan-perempuan, wanita-wanita. Ternyata kita bisa sama kuatnya dengan laki-laki. Mungkin secara fisik, tenaga kita tidak bisa menyamai laki-laki. Mereka jauh lebih kuat. Tetapi ketika kita memiliki hati yang baik, perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang baik, kita menjaga nama baik kita ramah, suka menolong, kita menjadi pribadi yang sama kuatnya dengan laki-laki. Kita menjadi perempuan-perempuan yang kuat. Yang membuat kita kuat adalah kebaikan hati kita, perbuatan baik kita, perkataan yang baik dari setiap kehidupan kita. Itu yang membuat kita bisa sama dengan laki-laki. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga hidup kita, nama baik kita, perilaku kita, perkataan kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak Ibu Saudara, percayalah ketika kita memperkatakan perkataan yang baik, perbuatan kita juga perbuatan yang baik, kita memiliki hati yang baik, kita akan disenangi oleh banyak orang. Di sini dikatakan nama baik kita itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Kita menjadi orang-orang yang dikasihi dan itu lebih baik daripada perak dan emas. Bagi perempuan-perempuan, wanita-wanita, kita bisa sama kuatnya dengan laki-laki. Dengan apa? Perkataan kita yang baik, perbuatan kita yang baik. Bagaimana kita hidup, kita suka menolong, suka membantu, ramah, sopan, menjaga diri kita, menjaga nama baik kita. Itulah yang membuat kita, perempuan-perempuan, wanita-wanita, kita bisa menjadi sama kuatnya dengan laki-laki. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga menasehatkan kepada setiap kehidupan kita, setiap perempuan-perempuan, wanita-wanita, hendaklah perhiasan kita bukan perhiasan secara lahiriah yang kita tonjolkan, yang kita tunjukkan kepada orang. Tidak hanya yang utama perhiasan kita secara lahiriah, kita mengenakan emas-emas dan pakaian kita yang indah-indah, tetapi yang terutama adalah perhiasan secara batiniah. Bagaimana kehidupan kita yang ada di dalam, bagaimana karakter kita, bagaimana sifat kita, perkataan kita, setiap perbuatan kita. Itulah yang menjadi perhiasan batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Itulah yang tidak binasa di mata Tuhan. Dan di sini dikatakan sangat berharga di mata Tuhan, di mata Allah. Mari perempuan-perempuan, ibu-ibu, wanita-wanita, kita memiliki perhiasan yang berharga, perhiasan batiniah. Kita bisa menjadi sama kuatnya dengan laki-laki ketika kita memiliki hati yang baik, perkataan yang baik, dan setiap perilaku kita adalah perilaku yang baik.
Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita semua untuk menghafalkan ayat hafalan kita hari ini dalam renungan kita hari ini. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Seorang perempuan yang baik hati memperoleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang mau terus menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu di dalam chat WhatsApp 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan, dari setiap nasihat-nasihat yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu, kami menjaga setiap kehidupan kami, perilaku kami, perkataan kami, supaya keberadaan kami boleh menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, hati kami, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, bersukaria karena-Mu Tuhan. Engkau telah membuat kami menjadi kuat. Kami bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.